Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah, alhamdulillah pada siang ini kita kembali bersilaturahim, kembali bermajelis taklim setelah kita menjalankan ibadah puasa dan juga Idul Fitri. Kita sekarang masuk di bulan Syawal. Ini masih ada sisa-sisa Idul Fitri ya. Saya sebagai yang mengisi di majelis ini mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada bulan Syawal ini dan untuk seterusnya kita kembali dilahirkan menjadi hamba yang suci sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Di antara tanda bahwa kita itu diterima amal ibadah kita di bulan puasa dan hati kita kembali fitrah adalah hati kita lapang, hati kita bersih, suci dari rasa benci, iri, dengki, dan dendam kepada orang lain. Makanya kemarin ketika Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memberikan maaf kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena harapannya kita bisa kembali menjalani aktivitas kita dengan hati yang tenang, yang nyaman, tidak ada luka di antara kita karena sudah saling memaafkan. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali hari ini ngaji kitab Sulam Taufik ya. Kemarin kita nyampe bab apa ya? Ada yang ingat? Rukun-rukun sholat ya. Hah? Rukun-rukun sholat itu kayaknya sebagian ya. Berarti sekarang kira-kira nyampe di ruku sudah? Belum ya. Kemarin kayaknya masih bahas tentang basmalah sama Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, rukun salat yang kelima, ar-ruku'u ialah ruku. Bi ayyan haniyah, dengan apa ya? Membungkukkan. Bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi. Sekiranya tangan kita ini sampai kepada dua lutut ya. Jadi ukuran ruku itu tangan kita nempel kepada dua lutut kita. Membungkuk begini, mohon maaf. Begini. Ini sudah dianggap kita ruku. Tapi yang lebih sempurna itu, kalau dalam keterangan yang lain, punggung kita itu kayak selancar atau papan itu. Begini. Rata begini. Ada yang begini kan? Kalau begini gimana? Itu melebihi ya, tapi tidak membatalkan. Idealnya begitu. Tapi kalau minimalnya sudah dianggap ruku itu begini. Makanya kalau orang keburu-buru sholat itu biasanya cuma begini aja. Itu sudah dianggap ruku. Ya.
Kemudian yang keenam, at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah. Yang keenam itu rukun sholat adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah itu diam sejenak dengan sekadar membaca subhanallah. Subhanallah itu kalau didurasikan, kira-kira berapa detik? Subhanallah. Subhanallah. 3 ya? 3 detik. Hah? 2-3 detik ya. Itu dianggap tumak-nina. Lebih sempurnanya, ya, akmalnya yang lebih sempurna itu membaca Subhanallah, Subhanallahil azim. Ya. Itu untuk rukuknya. Jadi kalau misal ada orang sholat kemudian ruku tanpa tumaknina, maka sholatnya batal. Makanya kalau yang tarawih itu, yang kekencengan, itu nggak tahu itu gimana fikihnya itu. Ini tapi kalau dihitung subhanallah 2-3 detik misalnya. Kalau tidak sampai ukuran subhanallah berarti sholatnya tidak sah, ya, karena tidak ada tumaknina. Makanya tarawih itu ya, nama juga tarawih kan sebenarnya kita sholat santai istirahat. Sholat santai istirahat. Kemudian yang ketujuh, al-i'tidalu bi ayyantasiba qa'iman. I'tidal. Gambarannya i'tidal gimana? Bi ayyantasiba qa'iman. Ya kembali kepada kita duduk ayya'uda bi qahti dzalikal i'tidal. Dari ruku kembali qa'iman. Jadi tidak bisa misalnya dari ruku begini langsung sujud, itu tidak dianggap i'tidal. Jadi i'tidal itu harus kembali kepada semula kita berdiri. Nah, setelah itu baru at-tuma'ninatu fihi, diam sejenak ketika berdiri. Subhanallah, sekedar durasi subhanallah, maka baru sujud. Kalau dari rukuk belum nyampe berdiri langsung sujud, itu tidak dianggap i'tidal. Maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang at-tasi'uh yang ke-9, as-sujudu marrataini bi ayyadu'a jabhatahu 'alal ardi ala musallahu maksyufatan mutatsakilan biha wa munkisan wa yadu'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kafaihi wa min butuni asabi'i rijlaihi. Kemudian yang ke-9 sujud marrota ini sebanyak 2 kali. Sujud sebanyak 2 kali. Bagaimana gambarannya sujud itu? Bi ayyadu'a jabhatahu, dengan meletakkan, jabha itu dahi. Dahi. Jabhatahu ala musallahu, kepada tempat sholatnya musolli, orang yang sholat. Maksyufatan. Maksyufatan itu hal terbuka, ya, dalam kondisi terbuka. Mutatsakilan kayak menekan. Ya, kayak menekan. Jadi kalau misal diukur pakai kapas, dianggap sujud itu, kemudian taruh kapas, letakkan dahi kita di atas kapas, kemudian angkat, ada bekas sujudnya, ada bekas dahinya, maka itu dianggap sujud. Itu batas minimal, ya. Batas minimal. Wa yadu'a syai'an min rukbatayhi, kemudian meletakkan kedua
Ini namanya ini apa ini? Lutut ya, kedua lutut. Wa min butuni kaffaihi, dan ke bagian dalamnya atau perutnya telapak tangan, wa min butuni asabi'i rijlahi, dan bagian dalamnya ujung ini kaki, jari-jari kaki. Jadi yang dimaksud dengan sujud itu ada 3 tempat yang harus nempel. Ada 7 tempat ya. Dahi 1, telapak tangan sama jari 3, kemudian kedua lutut 5, kemudian ujung jari. Ini harus ditempelkan ya, harus ditempelkan. Makanya ketika tangan kita itu ketutup, itu harus dibuka. Ya, harus dibuka. Dan tidak boleh tertutup dengan sesuatu yang kita bawa ketika sholat. Nah, misalnya mohon maaf, ID card tuh. ID card misalnya kita ketika sholat, kemudian nempel di sini, itu nggak boleh. Harus disingkirkan dulu. Atau yang pakai surban misalnya, ketutup pakai surbannya, itu nggak bisa, harus disingkirkan. Kalau sajadah bagaimana? Enggak, karena sajadah ini tidak termasuk yang mahmul. Mahmul itu yang dibawa ketika sholat. Jadi yang membatalkan sujud kita itu ketika sesuatu yang kita bawa ketika sholat. Rambut sama juga. Kalau misalnya rambutnya panjang, rambut sini ya, iya sama juga. Makanya harus begini ya. Songkok juga jangan begini, menutupan. Di sini kan harus maksyufatan, harus terbuka dahinya. Kalau masker enggak. Taruh di jidat ya. Kalau masker enggak kan enggak ini bukan bagian. Karena ada orang yang menganggap hidung ini harus nempel katanya. Enggak. Jadi yang harus nempel ketika sujud itu ya dahi, telapak tangan dan telapak jari, kemudian lutut sama ujung ini, ya ujung jari kaki. Sarung tangan kedinginan. Kalau lepas misalnya bisa sakit misalnya. Itu mudarat itu. Emergensi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang emergensi. Makanya kalau perempuan itu kan aurat ketika sholat itu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan sama wajah. Kenapa? Karena itu harus nempel antara dahi sama ininya telapak tangannya. Kalau masker nggak apa-apa masker ya. Kenapa? Karena tidak menutupi dahi. Kecuali tadi taruh di dahi. Itu yang sujudnya nggak sah ya. Kalau sujudnya nggak sah berarti batal sholatnya. Itu sholat dengan menggunakan khufain ya, sepatu. Salah satu syaratnya sepatunya harus suci memang. Tuh, kalau sepatunya dibawa kemana-mana, kalau di zaman dulu itu memang pakai sepatu yang enggak ini yang sulit untuk dibuka kan, karena pakai tali. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya boleh-boleh saja, tapi syaratnya sepatunya harus suci dan harus menutupi, mohon maaf, ini kedua mata kaki. Harus menutupi kedua mata kaki. Itu syaratnya. Tapi kalau sekarang kan sepatunya sudah praktis ya.
Ada sepatu udah nggak pakai tali, pakai ada yang pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki gimana? Ya nggak apa-apa. Pakai kaos kaki nggak apa-apa, karena tak di sini ini ternyata wa min butun yasab min rijlahi ini tidak perlu maksyufatan. Ya, tidak perlu maksyufatan, artinya tidak perlu dibuka, ya. Tidak perlu dibuka. Maka ketika sholat pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Sholatnya saja, tapi kalau wudhu harus dilepas, ya, harus dilepas. Bisa saja wudhu tidak melepas sepatu, ya. Khuffain, wudhunya pakai tetap itu cuma diusap saja, bagian luarnya diusap, tapi sepatunya harus suci. Itu untuk orang-orang yang di kerjaannya hanya di dalam ruangan, tidak pernah kemana-mana, atau tradisi masyarakatnya pakai sepatu tapi kondisi halaman atau ketika keluar selalu suci. Tapi kalau sekarang udah apalagi di Indonesia kan nggak ada tradisi begitu. Kalau orang sholat ya pasti dibuka sepatu. Kalau nggak dibuka nanti dimarahin takmir. Kemudian at-tuma'ninatu fihi, dan harus tumaknina di dalam sujud, ya, di dalam sujud sekedar subhanallah. Subhanallah. Itu minimal. Kemudian al-hadi asyarah, kemudian yang ke-11 al-julusu bainas sajadataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Gimana Ustaz kalau misal anggaplah sujud itu durasinya 5 detik misalnya, atau 10 detik, digabung Ustaz menjadi 20 detik. Ya, nggak bisa, ya, harus ada julus bainas sajadata ini. Harus ada duduk di antara dua sujud. Nah, untuk membahas hikmahnya ini ada kitab yang lain, ya. Ada kitab yang lain bagaimana dari semua gerakan-gerakan sholat itu ada hikmahnya, ada filosofinya. Kemudian yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, dan harus ada tumaknina di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian as-salisa asyarah, yang ke-13 al-julusu lit-tasyahudil akhiri wa ma ba'dahu, yaitu duduk untuk membaca tasyahud akhir, wa ma ba'dahu, dan setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu duduknya bagaimana? Duduk yang mohon maaf, kakinya keluar, ya. Kalau yang tasyahud awal begini, itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Dan ini yang harus dipahami, ya. Kemarin ada yang nanya, gimana Ustadz ada imam yang lupa tasyahud awal, ya, tasyahud awal, lupa tasyahud awal kemudian berdiri. Nah, kalau sudah berdiri begini diperingatkan dengan subhanallah, tidak boleh kembali. Kalau kembali kepada tasyahud awal, maka sholatnya batal. Itu, sholatnya batal. Yang khawatir itu makmumnya nggak paham sampai teriak-teriak subhanallah subhanallah. Itu kan kasihan imamnya itu. Kasihan imamnya itu, mau balik gimana kan? Kalau nggak balik nanti tambah keras teriakannya. Jadi untuk tasyahud yang diwajibkan itu termasuk rukun itu adalah tasyahud akhir. Kemudian ar-rabi'ah asyarah, yang ke-14 at-tasyahudul akhirah, yaitu tasyahud akhir. Kalau yang tadi itu duduknya, ya. Jadi duduk dengan tasyahud akhir itu rukun yang berbeda.
Kalau tasyahud akhirnya itu bacaannya, ya, bacaannya. Kemudian yang dibaca dalam tasyahud akhir itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasahud akhir, ya. Nah, yang kita baca di dalam duduk terakhir itu, yang termasuk rukun. Kalau yang pertama sunnah, ya. Nah, ini dalam kitab yang lain juga dijelaskan bagaimana kok bacaannya di tasyahud akhir itu membaca at-tahiyyatul mubarakatuh. Ini biasanya apa yang dijelaskan oleh para penceramah itu ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu kaitannya dengan bagaimana sholat itu diwajibkan. Tuh. Ada sejarahnya sendiri nih kalau bacaan ini. Kemudian al-khamisah asyarah yang ke-15 as-sholatu 'alan nabi, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Kapan termasuk rukun baca sholawat kepada Nabi ini? Tasyahud awal apa tasyahud akhir? Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya. Wa qalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, paling sedikit membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian as-sadisa asyarah yang ke-16 as-salam, yaitu membaca salam. Wa qalluhu dan paling sedikitnya baca salam assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Kalau yang sempurna gimana bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Kalau sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Ini Syafi'iyah makruh. Tapi kalau yang sering kita bermakmum kepada imam, lumrahnya membaca assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang terakhir as-sabi'a asyarah yang ke-17 at-tartibu, yaitu harus tartib. Ya, harus tartib. Baik rukun terutama rukun fi'linya harus tartib, ya, harus tartib. Dari berdiri, niat sampai takbir sampai salam terakhir. Itu semuanya harus tertib, ya, nggak boleh misalnya berdiri sujud dulu baru ruku, nggak bisa seperti itu. Nanti dianggap aliran sesat. Ini Islam dari mana lagi nih, sholatnya kok dibalik ini. Ayatnya perintahnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Jadi yang secara praktek, ya, ajaran atau syariat yang secara praktek dilangsungkan oleh Rasulullah ya sholat. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu aqimus sholah, hanya perintah saja. Perintah melaksanakan sholat. Kemudian penjelasannya di mana secara praktek dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, untuk mengetahui mana rukunnya, mana sunnahnya, mana yang membatalkan, ada di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih yang menjelaskan. Nah, ulama menyusun fikih ini
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah agar kita mempelajari ajaran-ajaran Islam itu lebih mudah. Kalau kitab Sulam Taufik ini rumusannya saja, ada yang memang dari misalnya rukun sholat ini, semua rukun itu setelah penjelasan yang pertama, yang kedua, itu ada hadis, ada ayatnya. Itu dalam kitab Tuhfatut Tullab ada. Jadi kalau mau mempelajari bagaimana fikih sekaligus dengan dasarnya atau dalilnya itu, kita bisa belajar kitab yang lebih besar. Itu namanya kitab Tuhfatut Tullab. Kemudian fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat. Kalau semisal ada orang sengaja meninggalkan, semisal ka'an sajadah qabla ruku'ihi, sebelum sujud, semisal sujud sebelum ruku', maka sholatnya batal. Wa insaha falya'ud ilaihi. Kalau semisal lupa, tidak ruku, langsung sujud, falya'ud ilaihi, maka harus kembali kepada rukunya. Misalnya ketika sujud, kok langsung sujud ya, lupa nggak ruku, maka kembali untuk ruku. Nah ini rukun-rukun sholat ya, ada 17 ya, ada 17. Jadi semua rukun ini harus kita tunaikan, harus kita lengkapi dalam sholat. Nah, bagaimana kalau semisal ada orang, ini yang sering ditanyakan, lupa dapat berapa rakaat? Pernah begitu? Ini saya sudah mau tahiyat akhir atau masih 3 rakaat, misalnya zuhur tadi. Maka yang diambil itu adalah yang paling sedikit. Kalau kita ragu di antara 4 apa 3, maka yang diambil itu yang sedikit, berarti yang 3. Maka untuk menyempurnakan harus menambah 1 rakaat lagi. Ini menurut keyakinan kita, ya, bukan menurut faktanya. Kalau ternyata faktanya sudah 4, nggak bisa. Yang menjadi dasar itu adalah keyakinan kita. Keyakinan kita. Misalnya sholat di sini misalnya ada CCTV ya, nggak ada ya. Keyakinan kita masih 3 rakaat. Padahal faktanya 4 rakaat. Yang menjadikan dasar adalah keyakinan kita. Itu kalau dalam ibadah. Ya, kalau dalam ibadah. 4 rakaat ditambah 3 rakaat ditambah 1 rakaat menjadi 4 rakaat dalam keyakinan kita. Kemudian masih kepo, penasaran, datang ke takmir, mungkin ada CCTV-nya, dilihat dulu. Ini saya kok ternyata sholatnya 5 rakaat. Nah, bagaimana? Ya tetap yang menjadi ukuran adalah keyakinan kita. Itu dalam ibadah ya. Kalau dalam muamalah yang menjadi dasar itu adalah faktanya. Faktanya, misalnya si A punya hutang kepada si B, si A berkeyakinan hutangnya sudah lunas, sudah dibayar. Tapi faktanya tidak. Yang menjadi dasar adalah faktanya. Jangan keyakinannya. Ini kalau dalam muamalah ya. Perasaan saya sudah bayar kemarin. Saya yakin udah bayar. Hutang kok pakai perasaan. Ya nggak bisa. Ya. Jadi yang jadi dasar itu adalah faktanya. Makanya dalam muamalah itu yang menjadi dasar adalah administrasi.
Makanya yang dimenangkan ketika pengadilan atau di depan hakim ya yang paling yang cukup buktinya. Ya, karena itu muamalah. Karena itu muamalah nggak bisa. Saya sudah bayar hutangnya, perasaan saya yakin udah bayar. Padahal temannya masih punya catatan kan, belum bayar. Gitu. Makanya dalam muamalah itu ya faktubu, ya, harus dicatat. Harus dicatat. Apalagi sekarang pakai digitalisasi misalnya. Itu yang menjadi dasar dalam muamalah. Kalau dalam ibadah, ya keyakinan kita itu yang menjadi dasar. Misalnya puasa. Kalau puasanya memang sudah sempurna selama sebulan, nggak ada yang batal, ya itu yang digunakan, ya, yang menjadi dasar. Oke, ada pertanyaan? Oke. Berimam kepada Al-Fatihah itu kan rukun ya? Oke. Artinya membaca Al-Fatihah itu harus benar. Benar, harus benar. Benar itu ukurannya apa? Tartil ya? Tartil, harus tajwid. Tajwid, ya. Nah, kalau misalnya kita tahu ada yang imamnya itu misalnya kurang pas bacaan. Kurang fasih lah, kurang fasih ya. Nah, itu hukumnya gimana? Nah, sikap kita sebagai makmum saat berimam terhadap seorang seperti itu. Oke, kemarin kan juga dibahas di sini tentang ada mullah nih, ya. Tidak boleh ada bacaan yang makhorijul huruf atau susunannya yang bisa merusak arti. Itu dasarnya. Ya, itu dasarnya. Jadi makhorijul hurufnya bagus misalnya, tapi tajwidnya nggak benar. Makanya kemarin kan juga tasdidnya harus diperhatikan. Iya karena budu wa iya. Ada orang bacanya datar. Iya karena budu, iya karena sta'in. Itu nggak benar itu. Itu yang merusak. Waladdallin. Karena harus ditekan. Tasdid itu harus ditekan. Dibaca datar. Waladdallin. Nah itu batal. Rusak. Nah bagaimana kalau semisal ketika kita jemaah misalnya, bermakmum kepada imam yang seperti itu, kalau keyakinan kita imamnya batal karena bacaannya, maka kita wajib mufarokoh. Mufarokoh itu sikap kita. Ya, jadi ini adab juga di dalam ajaran kita, bukan berarti kita, imamnya nggak benar nih, tarik aja. Atau misalnya pakai sajadah, salah. Jadi kalau dalam kita punya keyakinan misalnya. Ini keyakinan kita imamnya batal, mufarokoh. Nah, bagaimana dengan makmum yang lain? Ya mereka juga punya keyakinan. Kalau sama-sama awam, ya sudah kita biarkan. Nah, kalau kebetulan kita menjadi tokoh masyarakat di komunitas itu misalnya, ya kita kasih ilmunya. Kasih ilmunya. Begitu sikapnya. Jadi ketika makmumnya salah bacaannya, sering yang seperti itu. Apalagi kita makmum di tempat-tempat yang kayak pinggir jalan itu kan. Lagi safar, nah imamnya gimana bacaannya ini. Ya udah kita mufarokoh. Ya sudah, saya niat keluar dari jemaah. Niat saja. Nggak perlu keluar dari barisan, nggak. Tidak mengikuti gerakan imam. Itu mufarokoh berpisah. Nah, yang namanya mufarokoh itu bukan berarti keluar dari barisan, apalagi keluar dari masjid. Enggak. Ya sudah, kita lepas. Dalam niat kita, saya mufarokoh. Itu karena mufarokoh ya sudah, kita bisa sholat sendiri. Gitu. Kenapa? Kenapa? Nah kalau sekelilingnya nggak paham, artinya nggak paham tentang mufarokoh, ya bisa dianggap ini
Hmm? Nunggu. Hmm. Mengikuti gerakannya imam. Dianggap ini nanti, dianggap apa? Dianggap jemaah. Yang namanya mufarokoh itu ya sudah, kita nggak ada kaitannya dengan imam. Misalnya kita bacanya udah selesai, Fatihahnya surat pendeknya udah selesai, sudah kita ruku, sujud sampai selesai. Kalau kita memang meyakini imamnya nggak benar bacaannya begitu. Atau bisa saja imamnya kelamaan membaca Al-Baqarah misalnya, sementara kita punya kebutuhan, nggak apa-apa kita mufarokoh dari imam yang seperti itu. Ya. Atau kita mufarokoh dari imam yang kita di antara jemaah itu kita tidak dianjurkan harus mengetahui imamnya soleh apa enggak. Kalau ternyata kita tahu imamnya kelakuannya enggak benar misalnya, enggak apa-apa kita mufarokoh. Enggak apa-apa. Kalau emang kita tahu, apalagi yang kita benci, makanya kan salah satu adab menjadi imam itu jangan sampai imamnya tidak disukai oleh makmumnya atau masyarakat. Begitu. Kenapa? Karena demi menjaga kenyamanan dan stabilitas jemaah. Begitu. Jadi batasannya bacaannya rusak ya tadi itu. Merusak maknanya. Ya, merusak maknanya. Baik dari tajwidnya, baik dari makharijul hurufnya. Ha dibaca ha, hamzah dibaca ain misalnya. Yang rawan itu kan an'amtah, dibaca an'amtah itu. Ya, begitu. Jadi kalau yang mau mufarokoh ya sudah, nggak perlu mengikuti gerakan imam. Mungkin maksudnya beliau gini, dan tidak dianggap aneh sama beliau sana. Bacaannya kita udah beda sendiri, tapi gerakannya seolah-olah masih mengikuti imam. Masih mengikuti imam. Seolah-olah. Ya. Tidak bergerak sendiri. Mengimbangilah. Ya. Kalau cuma mengimbangi sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada niat balik lagi menjadi makmum. Itu niat mufarokoh berarti di tengah-tengah sholat bisa. Iya, di tengah-tengah sholat. Mufarokoh di tengah-tengah sholat. Dan itu kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Iya, tidak mendapatkan pahala jemaah. Kenapa? Karena mufarokoh tadi. Enggak, lanjut. Jadi antara mufarokoh dengan keluar dari sholat itu berbeda. Kalau keluar dari sholat, berarti misalnya kesel sama imamnya. Kok ini imamnya? Akhirnya sholatnya dibatalkan, sholat lagi. Itu namanya keluar dari sholat. Kalau cuma sekedar mufarokoh, imamnya nggak benar nih bacaannya, ya sudah. Sholat sendiri. Untuk menyampaikan menasehati atau beritahu imam misalnya. Ya. Ini kan sholatnya batal nih. Artinya seluruh berapapun jamaahnya juga batal jadinya kan? Ya. Iya kayak gitu saja. Nah itu tergantung keyakinannya. Kalau misalnya makmumnya udah yakin benar, ya sudah. Yang menilai itu kan kita yang tahu. Atau juga misalnya imamnya batal. Kalau memang imamnya tahu dirinya batal kan dia pasti ada namanya badal imam kan. Menggantikan imam itu ditarik. Kalau yang paham di depan itu kan kayak semisal ketika Rasulullah itu kan ditarik salah satu sahabatnya untuk menggantikan imam. Yang khawatir itu imamnya keluar nggak ada yang paham. Bingung ini. Itu kacau itu. Ini mau lanjut gimana? Tapi kalau yang paham, maju ke depan, melanjutkan. Begitu.
Jadi kalau memang khawatir dianggap takut di masa misalnya, ini menyalahi aturan misalnya, ya mengimbangi saja, nggak apa-apa, mengimbangi. Tapi jangan sampai niatnya menjadi makmum, ya diselisih sedikit aja, apa-apa, begitu. Ya, itu kan berdasarkan keyakinan saja. Nggih. Mungkin bagian dari apalagi ulama-ulama misalnya gitu. Nggih. Datang tengah-tengah sholat. Nggih. Dan dia paham betul bahwa ini salah nih imam Nggih. kayak gitu. Orang tua dia. Dan kalau misalnya memang salah, berarti memang salah kan? Artinya karena makmumnya juga awam. Nggih. Ya, dan si ulama tadi tahu bahwa itu salah. Batal lah. Artinya batal lah semua salahnya kan. Nah, untuk mengingatkan si imam ini adabnya itu seperti gimana bagusnya ya? Ya ini dulu kalau kita misalnya tergantung siapa kita ya di masyarakat. Kalau misalnya orang baru, ya kita datangi siapa yang kita kenal. Kayak tadi misalnya lagi safar. Oh lagi safar. Orang baru juga. Orang baru juga. Ya bisa kita kalau kita memang peduli ya demi masyarakat biar ibadahnya sah seterusnya, ya kita datang kepada takmirnya, tanya takmirnya siapa. Takmirnya ya imamnya itu takmir. Itu kacau itu. Kalau mungkin kan kalau pergerakannya kita pakai subhanallah. Kalau mungkin dari bacaan apakah itu kita boleh menyela langsung dengan kalimat yang benar. Contoh kayak tadi misalnya bacanya iya karena ya terus kita langsung betulin iya kak. Iya. Kayak kan biasanya kalau jadi ada yang salah kayak di mana di kampung Jawa kayaknya kalau tarawih kan 1 juz itu. Ya itu dibenarkan oleh makmumnya yang paham dengan bacaan yang benar. Misalnya imamnya lewat misalnya alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu, kan itu langsung ar-rahmanir-rahim diingatkan oleh imamnya begitu. Saya pernah menemukan itu jamaah gitu kan betulin tapi tetap aja imamnya terus kemudian ada yang nyelotok jamaah nih bacaannya salah. Nggak tahu itu gambar. Udah ini udah nggak sabar ya. Yang mau bacanya salah ini memang orang sepuh. Dan beliau mengulangi, artinya mengulangi. Sholat lagi. Oh ya udah nggak laten berarti ya. Tapi imamnya ini tetap aja dilanjutkan. Ya kalau yang yang meyakini imamnya batal ya mau faroko. Nah bagaimana dengan mereka yang tidak paham? Ya tidak ada hukum bagi orang yang tidak paham, yang tidak tahu. Tapi konsekuensi buat imam. Konsekuensinya imam, tanggung jawabnya imam. Ya, makanya ketika imamnya memang batal, ya konsekuensinya dia, makmumnya harus ditanggung sama imam. Sama dengan bacaan Fatihah kan? Bacaan Fatihah makmum yang tidak selesai karena kecepatan dari imam, maka ditanggung sama imam. Begitu. Jadi begitu memang apalagi imam yang sudah sepuh kan. Itu yang sulit ini. Saya sudah dari lama bacaan saya begini. Jangan kau rubah-rubah. Aduh. Kamu aja baru tahu agama kok. Itu kan kacau itu. Ya memang butuh proses ya, butuh proses. Jangankan orang baru, orang yang memang di situ saja kadang yang sepuh itu nggak mau. Iya, nggak mau diganti. Bahkan jadwalnya nggak mau digeser itu. Ada yang seperti itu. Ada di masyarakat itu sampai ngambul, nggak mau jemaah lagi. Kenapa? Karena nggak dijadwalkan menjadi imam.
Ada yang seperti itu. Nah, makanya salah satu karakter orang yang berilmu itu ya menerima koreksi dari orang lain. Ya. Menerima koreksi dari siapapun. Apalagi dalam hal fikih ya. Fikih itu kan berbeda pendapat ya. Kayak misalnya Fatihah. Nah, Fatihah ini memang Fatihah ini termasuk rukun sholat. Tapi ulama berbeda pendapat. Bacaan basmalah, nah ini termasuk sir apa jahar, apa enggak masuk kepada surat Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ya, kalau kita misalnya mengikuti Syafi'iyah, kemudian bermakmum kepada imam yang mengikuti pendapat selain Syafi'iyah, entah dia membaca atau tidak, yang pasti dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sah, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena itu perbedaan fikih ya, yang dalam furu'iyah. Yang furu'iyah itu furu'iyah. Yang usuliyah itu misalnya sholat duhur menjadi 3 rakaat, itu jelas itu. Itu usuliyah, prinsip ya. Ulama nggak ada yang berbeda pendapat itu. Sholat duhur misalnya, Imam Syafi'i 4 rakaat, Imam Hanafi 3 rakaat, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena itu memang apa yang sudah sharih, yang sudah jelas dilakukan oleh Rasulullah. Menjadi prinsip. Nggak ada ulama yang berbeda pendapat. Begitu. Jadi kalau misal kita bermakmum kepada imam, kemudian langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan sok-sokan Bismillah. Misalnya begitu. Bismillah, nggak usah ya. Jadi untuk mengoreksi orang itu memang harus luas juga ilmu kita. Ya. Jangan sembarangan. Tadi saya ngaji ke Ustadz itu kalau imamnya bacaannya keliru atau kurang harus dibenarkan ini. Kebetulan imamnya nggak baca Bismillah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Diamalkan ilmunya. Bismillah itu kan kacau itu. Jadi itu untuk sebagai wawasan kita, Makanya kalau kita memang benar-benar tidak tahu ilmu kita terbatas, kemudian kita meyakini orang itu memiliki ilmu, kita husnudzon saja. Kita niatnya bermakmum kepada orang yang memang sudah memiliki ilmu. Ya kalau memang mau menegur orang yang seperti itu kan, orang yang seperti itu biasanya paham juga bagaimana menyikapi teguran dari orang lain. Bisa sebagai koreksi. Gak tahu kalau orangnya merasa tidak mau menegur, saya yang lebih pintar misalnya. Itu yang bahaya seperti itu. Gak mau menerima perbedaan. Sekali lagi dalam hal fikih, ya terutama furu'iyah, ulama berbeda-beda. Kita nggak perlu berpegang teguh kemudian menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat. Oke, paham ya? Cukup? Apa ada pertanyaan lagi? Tadi itu dibatalkan katanya. Yang batal kan salah satu yang membatalkan sholat kalam. Berarti dia paham memang kan, tidak melanjutkan. Bacaannya salah, itu kan dia langsung membatalkan sholatnya. Itu udah nggak laten itu ya. Itu mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang banyak itu kan. Gitu. Daripada orang banyak nggak sah sholatnya, ya sudah saya batal. Iya benar ya. Sebenarnya mufarraqah itu untuk menyelamatkan imam juga sebenarnya. Iya. Ya, awalnya mungkin dia dihukumi 30 orang. Satu yang keluar. Iya. Tuh. Kalau memang mengerti paham ya begitu. Niatnya meringankan imam misalnya. Begitu. Nggih.
Jamak qashar, nggih. Safar. Nggih. Lebih baik kita niatkan zuhur asar atau kita sempatkan lanjut asar. Nggih. Kita ajak ke sholat Jumat. Nggih. Itu seperti apa? Mau mengikuti yang Jumat lanjut ke asar, jamak berarti ya, atau duhur asar. Kalau kita bahas tentang syarat wajib melaksanakan Jumatan itu kan harus mustautin. Mustautin itu ya bertempat tinggal di situ. Memang sudah lama di situ, ya namanya mustautin. Nah, kalau musafir berarti kita tidak mustautin. Tempat tinggal kita lama di Denpasar misalnya. Kemudian bepergian entah ke Jawa atau kemana, ketika hari Jumat, kita nggak wajib sholat Jumat. Ya. Berarti ada rukhsah. Ya, ada rukhsah. Nah, bagaimana kalau semisal orang mengikuti tetap sholat Jumat, kemudian jamak dengan asar? Sama boleh-boleh saja. Sama-sama boleh saja. Ulama juga berbeda pendapat. Lebih utama sholat yang ngambil rukhsah apa yang azimah? Azimah itu hukum asalnya. Hukum asalnya kan berarti sholat Jumat. Ya, 2 rakaat kemudian lanjut asar. Nah, rukhsahnya bagaimana? Berarti sholat duhur 2 rakaat ditambah 2 rakaat jamak qashar dengan asar. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau nggak mau rukhsah berarti tidak mau mengambil kesempatan yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tidak menjadi penggugur, kan ada 3 kali sholat Jumat. Oh, 3 kali. Itu yang tanpa udzur, ya sengaja, amdan. Kan ada memang itu orang yang tidak Jumatan berturut-turut selama 3 kali, maka dianggap keluar dari Islam, menjadi kafir. Itu kalau sholat Jumatnya tanpa udzur, sengaja ditinggalkan. Begitu. Kalau ada udzur ya nggak apa-apa. Jadi masalah mana yang lebih utama atau tidak, ulama juga berbeda pendapat. Ya, mau mengambil rukhsah silahkan, tidak mengambil rukhsah juga silahkan. Ya kalau memang musafir ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting tidak disengaja. Ya, apalagi musafir rukhsah itu sudah dapat dispensasi. Jamak qashar ya nggak apa-apa. Terkait kaifiahnya tadi itu, ya tadi nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Sholat Jumat. Sholat Jumat, ya kan setelah sholat Jumat. Langsung berdiri untuk jamaknya, entah mau di qashar atau enggak, ya silahkan juga. Gitu. Arti itu masuk di jamak takdim ya, masuk jamak takdim. Misalnya nggak nutut Jumatan atau nggak ada kesempatan ya duhur berarti jamak qashar, duhur asar. Kadang-kadang kita mengedepankan kebiasaan. Padahal itu sudah diakomodir dengan kamu. Oh iya, kalau memang sudah menjadi kebiasaan ya nggak apa-apa. Biasanya nggak enak kalau nggak Jumatan. Oh iya, nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Duhur ke asar kelihatannya sesuatu aneh, padahal itu sudah diatur. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau memang sudah jadi kebiasaan nggak enak kan, menjadi istiqomah lah. Sudah menjadi istiqomah ya nggak apa-apa. Kalau nggak Jumatan nggak enak misalnya, kayak terancam keluar dari Islam misalnya. Tapi nggak ngambil rukhsah itu nggak digolongkan orang yang sombong. Nah, ada ulama yang berpendapat kalau orang nggak ngambil rukhsah itu kayak sombong, nggak mau sudah dihidangkan oleh Allah, nggak mau diterima.
rukhsah yang seperti itu harusnya diambil. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ulama yang masih menjaga ihtiyat, ya, berhati-hati. Masa cuma segitu aja sampai ngambil rukhsah, kan begitu. Ini tergantung Ya, ulama juga kan berbeda-beda karakternya. Berbeda-beda karakternya. Kalau kita, ya terserah mau ikuti yang mana. Dan yang penting jangan jamak tarki. Apa jamak tarki itu? Semuanya ditinggal. Nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Jamak tarki kan. Tarikus sholat itu kan meninggalkan sholat. Jamak tarki namanya. Ditanya, jamak takdim apa jamak takhir? Jamak tarki saja, lanjut. Itu. Hah? Semuanya. Gitu. Ya. Jadi mau ngambil rukhsah atau tidak, ya silahkan. Ada saya punya teman dosen itu, meskipun dia bepergian kemana-mana, nggak mau ngambil rukhsah. Jadi semuanya dikodok kalau memang nggak sempat sholat. Misalnya 2 hari dia bepergian misalnya, nggak sempat karena memang sibuk nggak sholat. Ya ketika nyampe rumah, ya dikodok satu-satu secara sempurna. 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kenapa? Alasannya saya nggak mau ngambil rukhsah yang seperti itu. Tergantung, ya sama saja. Nah, ini yang masalah safar tadi itu, ketentuannya memang kita harus bepergian dulu ya. Bepergian setelah di perjalanan, baru kita boleh mengambil rukhsah. Kalau masih di rumah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Atau sudah nyampe rumah, nggak bisa. Kalau misal kita bepergian ke Gilimanuk misalnya, berarti kita boleh sholat itu ketika kita keluar dari pagar rumah kita. Ada ulama yang berpendapat setelah batas desa kita. Kalau sebelum keluar dari itu, nggak boleh ngambil rukhsah. Atau pulangnya misalnya, kalau mau ngambil rukhsah berarti sebelum nyampe rumah kita. Kalau sudah nyampe ke rumah kita, bukan musafir lagi. Tapi disambut dengan orang yang hadir. Tapi sholat kodoknya harus sempurna. Bukan kosor lagi, bukan jamak lagi. Gitu. Ya. Menarik tadi. Kodok berbeda hari. Kalau wanita wajar mungkin haid gitu ya, ada nifas. Itu nggak diganti kalau haid. Nggak diganti. Kayak wanita yang harus dikodok gitu ya. Puasa. Yang sholat itu laki-laki maksudnya kayak gitu. Kondisi apa yang membuat seorang laki-laki itu tidak sholat di hari itu, mengkodok di hari berikutnya atau di hari lain? Kondisi-kondisi apa saja? Yang mengkodok. Iya. Nah, sebenarnya kodok itu termasuk kelalaian sebenarnya. Karena ketika kita memang wajib untuk ketika dalam kondisi apapun, misalnya hari ini di jam ini kita masih tenang, sementara diperkirakan jam sore sibuk, maka kita jamak takdim. Ya. Nah, kodok itu memang bagi orang yang benar kepepet, bukan direncanakan sebenarnya, bukan direncanakan. Jadi kalau ada orang yang merencanakan tidak sholat misalnya, itu yang keliru. Saya kodok aja misalnya. Sesibuk apapun. Di tengah laut itu kan paling ada ruangan sedikit. Sholat ya. Wajib sholat. Driver. Macet misalnya. Jadi kalau dia turun yang lain bisa seperti itu. Kondisi emergensi yang ketika itu dalam waktu duhur dari jam misalnya jam 12:30 sampai jam 3:30. Itu dikodok sholatnya. Ya.
makanya penting ngajar istri bawa mobil. Iya. Saya mikirnya Rasulullah aja yang sakit keras kayak gitu ya. Nah, iya, sholat itu tetap wajib dalam kondisi apa? Jamaah gitu loh, berjamaah. Iya. Lagi kita gitu, kondisi, makanya saya penasaran gitu, kondisi apa sekarang kayak gitu ya. Jadi pernah Pak tadi macet itu ya, yang bekerja di Canggu misalnya. Ya, atau kemudian dulu waktu bangun underpass di bandara, itu dari Cirebon ke bandara bisa sampai 4 jam. Gitu. Ya. Artinya kelewat waktu asar maghrib. Dan itu di luar prediksi. Yang biasa Diperkirakan 30 menit. nah 30 menit ternyata menjadi 2 jam. Itu termasuk ya. Kodok. sedikit kalau di jalan jalanan Nggih. buat penumpang. Sholat di dalam mobil. Bukan driver nih, penumpangnya. Oh, penumpangnya. Karena kondisinya gitu kan, kondisi di perjalanan Nggih. macet, nggak mungkin kita turun ke trotoar, mobilnya malah macet kan. Iya. Kepentingan yang lain tuh. Heeh. Artinya lebih utama sholat di kendaraan Atau kodok. Kodok. Nah, ada sholat namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ini sholat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya sholat untuk menghargai waktu. Misalnya pakaiannya najis, sementara nggak ada ganti misalnya. Atau cari untuk bersesuci nggak bisa, ya sholat, tapi wajib dikodok. Nah, bagaimana kalau semisal di dalam kendaraan, kalau nggak mau mengkodok, harus sempurna sholatnya. Dari dari syaratnya, sama juga dari rukunnya. Begitu. Berarti yang sholat dalam kendaraan itu wajib dikodok berarti ya? Wajib dikodok kalau emang nggak sempurna. Karena rukunnya nggak masuk. Nggak masuk. Menghormati waktu. Menghormati waktu saja. Ada yang seperti itu memang. Sholat lihormatil wakti. Kalau misalkan kita nawaitunya jamaah takdim, Ya. tetapi saat sampai kota tujuan itu masih mencukupi untuk sholat berikutnya. Apakah kita masih diwajibkan untuk mengkodok atau sudah? Gimana itu? Misalkan jamaah takdim, gitu ya. Jamaah takdim. Ya. Misalkan Zuhur, asar misalnya. zuhur asar, Tapi Ya. sampai di sana masih waktu zuhur. masih waktu zuhur. Zuhur ya. Apakah kita mau takdim atau Zuhur Masih takhir. masih tetap zuhur sendiri, asar sendiri? iya. Kalau dalam bepergian kan boleh dikodok, boleh di jamak kosor. Nah, kalau semisal kita niatnya sudah jamak takhir, Takdim. niat Jamaah takdim sampai di tujuan masih waktu sholatnya. Misalnya berangkat zuhur, sebelum zuhur, niat jamaah takdim sampai di tujuan dia masih dapat waktu zuhur, tapi udah di ujung-ujung misalnya. Nah, apakah tetap di jamaah takdim dengan asar atau zuhur sendiri, asar sendiri? Karena masih dapat asarnya kan? masih dapat asarnya. Iya. Itu berarti kalau mau sholat duhur berarti nggak ngambil rukhsah jamak berarti. Nggak ngambil rukhsah jamak. Lebih utama yang mana? Ini safar nih kondisinya. Safar utama. Ya tadi itu kan ulama berbeda pendapat mau yang azimah apa yang rukhsah. Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh mau yang azimah atau yang rukhsah. Tapi kalau yang kayak tadi itu sudah menjadi kebiasaan nggak enak saya kalau ngambil rukhsah. Misalnya nggak mau jamak misalnya, nggak mau kosor. Karena merasakan nikmatnya sholat misalnya. Ya, bebas itu. Semuanya kemudahan bagi kita. Ada yang kemarin saya dapat itu orang tuanya santri, dia mau kemanapun, safar kemanapun, Nggak mau ngambil. Iya. Nah, iya. Nyari Ada yang seperti pahala itu. berjamaah. Ada yang seperti itu. Jadi setiap azan berhenti. Iya. Ya, harus bawa mobil sendiri tapi. Jangan maksa supir. Tapi
saya kebiasaan sholat duhur berjemaah, berhenti. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Ya, memang orang-orang sepuh biasanya seperti itu. Ya. Memang bawa mobil sendiri, sengaja bawa mobil sendiri mudik. Gitu. Ketika azan berhenti. Kan? Luar biasa. Itu kayaknya orang yang nggak punya hutang ya. Kalau kayak kita punya hutang masih mikirin kerja kan. Tadi pertanyaannya Pak, jadi tadi sama seperti biasa penjelasannya saat orang umroh atau haji. Berapa jam? 12 jam. 12 jam pesawat Ya. itu ya. Berapa waktu misalnya yang dilewati? Iya. Tapi menghargai waktu ya duduk. Ya. Tapi sampai di sana di kodok. Di kodok ada yang seperti itu. Tanpa foto pun nggak apa-apa. Apanya? Sholatnya di Kalau sholatnya lihurmatil waktu wajib kodok. Wajib kodok. Kalau kayak yang kalau misalnya berangkat duhur di sini, nyampe ke Arab itu masih bisa jemaah takhir. Pahala 12 jam ya. tapi kan gini, timbangannya kenapa kita melaksanakan sholat di dalam perjalanan Ya, secara terukur. Nah, secara terukur, ya. ketika itu misalnya nih, apa namanya, kita berangkat itu mau azan asar. Azan asar. Ya, Itulah di kampungnya Pak Habibie. ya, Pak Asar itu. Kalau berdasarkan waktu, Ya. dapat di asar. ya, Kalau kita nggak tahu, tidak tahu waktu kan. ya, Perjalanan kita jangan sampai pada saat kita apa namanya dipanggil ada kewajiban yang belum kita lakukan. ya. Pertimbangannya itu kira-kira. Nah itu ini tingkatannya sufi kalau pertanyaan begini. Ini bukan fikih lagi. Ini Allah mumpung memberikan kesempatan ini. Ini bukan pertanyaan fikih lagi, ini sufi ini, tasawuf ini. Ya memang ada orang yang beralasan, saya ketika azan langsung sholat. Karena khawatir Allah tidak memberikan umur yang panjang. Itu tingkatannya tinggi lagi. Nah kalau secara fikih, ya, sholat yang wajib itu kapan? Kapan sholat yang wajib? Hah? Ini duhur sekarang yang masih waktu duhur ya. Misal ada orang yang belum sholat. Mau kita katakan dia berdosa? Hah? Kan? Iya kan? Kapan wajib sholat duhur itu? Wajib sholat duhur kapan? Ini sekarang jam 2. Keutamaan ya. Kawan. Jadi orang wajib sholat itu duhur nih ketika waktu terakhir. Misalnya duhur sampai jam 4 sampai 30. Yang wajib sholat itu sampai jam 4 lewat jam 3 sampai 25. Nah, 5 menit itu baru wajib sholat duhur. Dari setengah 1 sampai jam 3.25 itu belum wajib sholat. Gak bisa kita mengatakan si A sekarang belum sholat duhur lalu kita katakan dia berdosa, gak bisa. Ya kan? Itu kalau secara fikih ya. Jadi makanya kalau dalam kitab yang lain itu ada waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang paling utama, awal waktu. Ya, awal waktu. Kemudian ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu boleh sholat, boleh tidak. Ada waktu wajib. Waktu wajib ya tadi itu, jam 3 sampai jam 3.25 sampai ke 30. Yang masih waktu sholat, nyapa bisa melaksanakan sholat. Waktu tahrim, ada waktu tahrim. Yaitu
waktu yang masih ada, tapi tidak cukup untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Itu waktu tahrim. Tapi tetap wajib sholat duhur. Tapi dia sholat di waktu yang haram. Dikatakan waktu yang haram karena waktunya tidak cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Ini kalau fikihnya. Kalau yang tadi itu tasawufnya, sufinya itu. Saya harus sholat ini Ustaz. Karena khawatir nanti jam 12.35 Allah mencabut nyawa saya. Itu luar biasa. Gitu. Syekh apa Walid? Begitu. Jadi kalau ada orang berkeyakinan khawatir tidak nyampe umur, berarti tingkatannya bukan apa lagi ya, sudah tinggi itu. Saya melaksanakan sholat karena masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tingkatnya tasawuf. Tapi kalau fikih ya santai-santai aja. Karena sholat duhur masih belum wajib. Begitu. Makanya orang yang ahli fakih ya, fakih dengan tasawuf itu berbeda. Makanya perkataannya Imam Malik itu kalau orang ahli fikih tapi dia tidak bertasawuf bisa fasik. Kenapa? Karena banyak hukum yang direkayasa. Yang bisa merekayasa hukum itu siapa? Ya ahli hukum. Ya kan? Ahli hukum. Begitu. Makanya kalau orang yang ahli fikih itu tanpa sufi bahaya, bisa liberal tadi itu. Malah kalau di kalangan tasawuf itu orang yang nggak bermursyid, nggak berguru kafir kan? Kalau yang tidak bermursyid, ya, karena khawatir ritual-ritualnya macam-macam kan, apalagi khawatir nanti dijebak oleh setan. Makanya ada kisah di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, ada orang yang ahli ibadah selalu mendekat diri kepada Allah tapi tanpa mursyid, tanpa dibimbing oleh guru. Ya, setan menjelma menjadi orang untuk membimbing dia padahal tersesat. Bahaya. Yang penting syekh ya, bukan walid ya. Oke, monggo. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.